Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel yang gak jelas, yang penting bahagia. Oke guys, kali ini saya kembali lagi ke komunitas mancing musiman. Jadi beberapa kawan mengkontak saya dan kita akan berangkat siang ini. Saya langsung buru-buru prepare. Kita cek semua perlengkapan dulu, apakah masih ada, karena yang namanya kita mancing musiman perlengkapannya nggak jelas, perawatannya pun tidak jelas seperti itu. Yang namanya amatiran begitulah, tapi yang penting bahagia. Oke, kita mempersiapkan beberapa perlengkapan seperti rel, kail, flashlight, karena rencananya kita mau nginap satu malam ke spot di ujung timur Pulau Lombok. Di sana nanti ada spot yang baru, berbeda dari video-video yang kemarin. Oke, mancing kali ini kita akan mancing pinggiran atau sering disebut dengan surf fishing atau mancing pasiran lah, sering disebut sama kawan-kawan. Dan memang kita membutuhkan spot-spot yang memang kondisinya bagus dan tenang, dan tidak berarus. Oke, bagaimana keseruannya mancing pinggiran yang kita akan lakukan pada siang hari ini? Kita prepare dulu. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe this channel. Oke, kita sudah prepare alat-alatnya. Kita akan segera berangkat mancing musiman, mancingnya keluyuran, mantap. Oke guys, kita gaskan menuju lokasi ke wilayah timur Pulau Lombok, yaitu kita mau ke pantai paling ujung di Desa Bekalu, Kecamatan Sambelia. Oke guys, kita sudah nyampe di Pasar Umum Pringgabaya. Di sini biasanya saya mencari umpan yang cocok untuk kita beli, seperti cumi, udang, dan ikan tongkol yang berukuran kecil, dan beberapa ikan-ikan teri yang masih segar. Oke, kita keliling dulu melihat kondisi ikan ini layak enggak kita buat jadi umpan. Oke, ternyata guys, kita keliling-keliling ini enggak ada kita dapat umpan yang pas, yang mengena di hati. Kondisi umpannya sudah tidak layak pakai, karena kalau umpannya tidak segar, ketika kita kaitkan ke kail itu nanti sekali lempar langsung putus, jadi sia-sia umpannya kalau tidak segar. Kayaknya kita nyari umpannya ke
lokasi yang kedua nanti di Pasar Labuan Lombok. Oke guys, kita sudah nyampe di Pasar Umum Labuan Lombok. Saatnya kita menuju orang yang jualan ikan. Nah, alhamdulillah di sini banyak sekali jenis-jenis umpan yang bisa kita pakai untuk mancing pinggiran, seperti udang, cumi-cumi juga ada juga teri kecil. Dan kali ini kita akan cari umpan lumut, karena kita rencana nanti di spot mancing itu kita akan mencari ikan sepi. Jenis ikan ini memakan lumut, jadi kita harus mencari umpan lumut untuk menambah umpan yang ada. Kurang 20.000 kan? Oke guys, inilah lokasi tempat kita mencari lumut. Ini adalah parit yang menuju bibir pantai, yang biasanya ketika air pasang, air laut itu tergenang di sini, sehingga dia membentuk genangan air dan lumut-lumut ini tumbuh di sini. Nah, inilah yang kita ambil. Jadi lumut yang kita ambil ini lumut yang masih muda, yang masih kondisinya sangat lentur, sehingga nanti enak kita melilitkan ke kail pancing. Oke guys, kita sudah nyampe di lokasi. Ini adalah lokasi favorit para pemancing, karena di sini menyediakan rental perahu dan boat untuk memancing ke tengah. Nah, tapi kebetulan kita pada siang hari ini hanya kesini untuk mancing pinggir, jadi kita cukup mancing pasiran saja atau surf fishing. Oke, lokasinya cukup bagus dan kayaknya kondisi air normal, tidak terlalu berangin dan tenang, tidak ada arus.
Oke guys, kita setting alat dulu, kita pasang joran, kita ikat kail dan mempersiapkan umpan. Kita lihat kondisi air ini cukup tenang sekali, tapi kita belum tahu jenis ikan apakah yang akan menggigit umpan kita pada sore hari ini. Ini sudah sekitar jam 4:30 sore, dan kita akan coba dulu lempar satu kail, mudahan saja bisa merespon baik. Oke, saksikan bagaimana keseruannya pada sore hari ini. Oke guys, semangat sore. Ternyata yang pertama menyambar umpan tim mancing musiman ternyata adalah 2 ekor belut laut. Ini berarti menandakan ikan tidak ada yang akan makan, yang tidak akan menyambar umpan kita, karena menurut pengalaman yang sudah kalau sudah belut laut ini naik menyambar umpan berarti tidak ada ikan. Kita harus menunggu nanti arus datang lagi, baru akan ada ikan yang akan makan. Oke, selang itu kita nunggu kondisi arus baik, kita coba keberuntungan untuk memancing ikan permukaan.
Oke guys, inilah suasana di mancing musiman, lagi memancing ikan permukaan. Walaupun kecil-kecil tapi sensasinya dapat. Jadi ada beberapa perbedaan dalam teknik memancing ikan permukaan ini. Kita menggunakan pelampung dan biasanya kita menggunakan kail yang nomor kecil, nomor 1, nomor 2 sampai yang terkecil itu 0,5, karena yang kita pancing ini ikan kecil. Dan tekniknya untuk memasang umpan itu unik sekali. Lumut yang sudah kita masukkan ke ember, yang kita tuangkan air, itu kita masukkan kailnya, lalu kita putar-putar melingkari ember sehingga nanti lumut itu menyangkut di kail, barulah kita lempar. Begitulah prosesnya kalau kita menasang umpan untuk memancingkan permukaan ini. Guys, ini sudah menjelang malam, ini sekitar jam 6 lewat, udah mau maghrib. Kayaknya kita break sholat, makan dulu, baru kita lanjutkan keberuntungan kita untuk nanti malam. Oke guys, saksikan terus videonya sampai akhir. Nah, kalau saya nggak polong kadu, gula molong aja itu. Gula terus saya polong kan, nanda terus saya dia polongan bau ya. Mang. Oke guys, malam ini kita mudahan beruntung. Jadi target kita malam ini adalah ikan pogot yang biasanya predator malam, itu yang kita harapkan menyambar umpan kita. Oke guys, saksikan terus bagaimana serunya malam ini. Berhasil tekan gajah, yes, sebentar mau remang. Wah, dapat. Dapat ini terus. Guys, ini sudah jam setengah 12 malam dan kondisi tidak berubah, hanya ikan-ikan kecil saja yang menyambar umpan. Jadi kita mau bakar-bakar dulu lah hasil tangkapan kita yang sedikit ini. Oke, api sudah menyala dan besar. Saatnya kita menghabiskan malam di pinggir pantai sambil bakar ikan segar. Oke guys, bagaimana serunya bakar ikan di pinggir pantai? Jangan lupa like and subscribe this video.
pompa oh. Kemudian kemudian. Nampung muka aku ngak kena kem, cok-cok kan om. Oh guys, tempoh guys. Ayolah pedet guys. Entar kan guys, tidak terang video om. Ini sangat enak sekali. Apinya campur dan bakso. Luang tengkeknya ke bos. Wow. Enak nih guys. Mantap semua itu ya. Ya konten. Guys, kita bakar lagi guys. Nanti otaknya kita entak-entak guys. Guys, ini sudah terlalu larut. Saatnya kita istirahat dulu karena besok pagi kita mengharapkan ada ikan gerombol atau fish calling. Itu yang kita harapkan untuk pancing besok pagi. Oke guys, sampai jumpa besok pagi. Oke guys, inilah joran yang kita tinggal semalaman, dan pada saat fajar tiba saya coba cek dan ternyata luar biasa sekali, ada yang menyambar umpan. Mungkin ini yang dinamakan dengan sensasi strike di kala fajar. Oke, saya fight beberapa menit tapi ujung-ujungnya wow, dia terlepaskan, ikannya terlepaskan. Namun saya cukup puas karena lama sekali fight dengan ikan. Perkiraan saya ini ikan yang sering makan pada pagi hari itu adalah ikan semulu.
guys, tadi saya sudah kalah fight sama ikannya. Inilah suasana pagi di lokasi mancing. Luar biasa sekali, indah, kuning keemasan dari Pupuk Timur. Sebentar lagi kita menantikan datangnya sunrise. Oke guys, saksikan sunrise-nya yang amazing sekali. Guys, alam selalu memberikan nilai lebih buat kita. Ini yang patut kita syukuri dan nikmati, karena alam selalu menunjukkan kita hal-hal yang sangat luar biasa sekali, yang membuat kita merasa kecil dan selalu ingin mengagungkan Sang Pencipta. Oke guys, kita nikmati saja ciptaan Tuhan ini yang luar biasa sekali. Semoga ini membuat kita semakin ingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Oke guys, saatnya kita sarapan menggunakan mie rebus yang paling enak sedunia. Ini adalah mie rebus yang paling enak karena dibumbui dengan sinar mentari dan suasana pantai dan pemandangan indah sekali yang membuat rasa mie kuah ini semakin nikmat sekali. Oke guys, saatnya kita sarapan dulu, baru nanti kita mengkondisikan diri sesuai dengan keadaan arus di laut, karena beberapa jam tadi sudah kita mendapatkan sensasi selama kurang lebih 2,5 jam, dan setelah itu ikannya menghilang karena memang timingnya itu tidak terlalu lama, karena pagi itu banyak sekali ikan gerombol itu yang kita kejar. Oke guys, kita sarapan dulu dan mungkin kita akan pindah spot lagi ke tempat sebelah. Oke guys, kita baru nyampe di spot yang kedua. Ini spotnya khusus untuk ikan permukaan. Kita survei saja. Ini lokasinya cukup bagus dan kayaknya di sini jenis ikan karang yang banyak, karena memang kondisi pantainya berkarang dan berlumpur. Nah, jenis ikan-ikan karang dan pari kayaknya yang banyak di sini. Oke, guys, kita jajaki saja spot yang kedua ini yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Oke guys, inilah suasana spot mancing yang kedua. Setelah saya melempar joran dan saya tancapkan di pinggir pantai, saya sambil menunggu dan melihat situasi angin dan kondisi sekitaran bibir pantai.
Ternyata di sini memang spotnya untuk ikan permukaan, karena telah saya lihat kondisi pantainya berkarang dan berbatu. Ada juga beberapa yang berlumpur, sehingga memang cocok di sini buat kawan-kawan yang mau mancing ikan permukaan menggunakan pelampung. Dan kayaknya di sini jenis ikannya ikan pari dan beberapa ikan-ikan permukaan lainnya. Oke guys, kayaknya kondisi tidak bagus karena airnya jauh surut dan kita tidak bisa mancing dasar. Makanya kita mau nyari spot lagi. Oke guys, sambil jalan pulang kita mampir dulu di pelabuhan. Ini jembatan yang khusus dibuatkan untuk para nelayan. Nah, di sini adalah tempat saya mengambil video untuk video yang sebelumnya. Di sini juga spotnya cukup bagus untuk mancing dasar dan mancing permukaan. Oke, tapi aneh, hari ini pas kita mampir, kita bukan mendapat ikan tapi mendapatkan orang lagi snorkel untuk melihat terumbu karang. Apa sekali. Oke, walaupun begitu, manusia kita punya beda-beda cara bahagia, tapi tidak lama di sini kita juga dapat kebahagiaan walaupun hanya ikan penghibur, cukup untuk kita menghabiskan umpan di sini. Kita mendapatkan beberapa saja sebelum kita gaskan untuk pulang ke rumah. Oke guys, ini adalah jenis ikan yang biasa banyak kita temukan di pelabuhan-pelabuhan yang biasanya memakan plankton-plankton dan lumut-lumut yang ada di pinggir pelabuhan. Oke guys, jangan lupa like, share, and subscribe this channel. See you next video. Guys, setelah pulang berbagi informasi buat kita para pemancing musiman dan yang amatiran seperti ini. Jangan lupa kita langsung membersihkan perlengkapan kita dan alat-alat kita yang berupa rel. Itu kita rendam dulu di air tawar, di air bersih beberapa menit. Kemudian kita putar-putar dan kita bersihkan sehingga nanti tidak terjadi pengkristalan air laut sehingga menyebabkan karat, sehingga nanti rel kita tidak bisa kita gunakan lagi. Dan ini adalah tip buat kita para tim mancing musiman biar perlengkapan kita tetap awet dan tidak sering gonta-ganti alat, karena kita budgetnya sangat minim sekali
Walaupun begitu, bahagianya luar biasa. Oke guys, setelah kita bersihkan, jangan lupa ditiriskan atau digantung sehingga air-airnya itu mengering nanti. Oke guys, itu saja tips kita kalau sudah baru pulang dari mancing pinggiran, mancing pantai, karena air laut ini sangat cepat sekali membuat karat yang namanya metal dan stainless lainnya. Oke, itu tips dari mancing musiman. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata, tingkah laku, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe this channel. See you next video.